Apakah setiap orang bisa menjadi wali atau saksi pernikahan? Atau ada syarat khusus agar akad nikah benar-benar sah di mata syariat? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Pasal, tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil. Wa yaftaqirul waliyyu wa syahidani ila sittati syurutin. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuratu wal adalatu. Wali dan 2 saksi tersebut harus memenuhi 6 syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Illa annahu la yaftaghiru nikahul dhimmiyati ila islamil waliyyi. Namun pernikahan wanita dhimmiyah atau non-muslim yang berada dalam perlindungan Islam tidak disyaratkan walinya harus muslim. Wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Dan pernikahan seorang budak perempuan tidak disyaratkan tuannya atau yang menjadi wali harus orang yang adil. Yang pertama, Islam. Wali dan saksi harus beragama Islam. Akad nikah adalah urusan agama. Orang kafir tidak sah jadi pihak yang membenarkan atau menyaksikan akad seorang muslim menurut pendapat mayoritas. Pengecualian. Untuk pernikahan dhimmiyah, wali tidak harus muslim. Ini kasus historis tertentu. Contohnya, wali yang non-muslim menurut mayoritas tidak sah. Imam atau wali hakim mengurus jika tidak ada wali muslim. Yang kedua, baligh, dewasa menurut syariat, mencapai batas kedewasaan atau tanda-tanda pubertas sehingga memiliki kapasitas hukum. Baligh diperlukan agar orang dapat menanggung tanggung jawab wali atau menjadi saksi hukum. Bila wali atau saksi belum baligh, persetujuan mereka tidak sah. Wali hakim mengambil alih bila wali sahih tidak ada. Yang ketiga, berakal, sehat akal, tidak gila, bukan dalam keadaan mabuk atau hilang kesadaran saat akad. Orang yang tidak berakal tidak layak membuat keputusan hukum atau dipercaya menjadi saksi. Contohnya, saksi sedang gila, kesaksiannya tidak diterima, akad harus diulang dengan saksi yang sah. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Orang yang merdeka berlaku penuh sebagai wali atau saksi menurut ketentuan klasik. Posisi dan hak budak dalam fikih klasik berbeda. Oleh sebab itu, syarat merdeka diminta. Nikah seorang budak wanita dibolehkan walinya meski tuan tidak memiliki syarat adil. Karena perbudakan umumnya telah lenyap, syarat ini jarang relevan. Yang kelima, laki-laki. Wali dan saksi harus laki-laki. Beberapa aspek kesaksian atau hukum membolehkan saksi perempuan dalam kondisi tertentu, misalkan 1 laki-laki dan 2 perempuan di perkara perdata. Namun di matan ini menjelaskan syarat laki-laki untuk menjadi wali dan saksi nikah. Keenam, adil, yaitu kebajikan atau kejujuran dalam hukum. Tidak tercela dalam perkara besar seperti kafir, pembunuh pewaris, suka zina, terbuka, pemabuk kronis, dan sebagainya, sehingga dapat dipercaya. Wali dan saksi harus orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan dan menyaksikan akad yang sah. Ciri-cirinya tidak dikenal melakukan dosa besar secara terang-terangan, tidak sering berbohong di pengadilan, dan punya reputasi amanah. Akibat bila tidak adil, kesaksiannya atau izin wali tidak diterima, perlu wali lain atau wali hakim. Siapa yang berfungsi sebagai wali? Wali yang ideal adalah ayah kandung, kalau tidak ada kakek dari jalur bapak, lalu saudara laki-laki ayah, paman, dan seterusnya. Urutannya khas dalam bab faraid atau nikah. Tugas wali adalah memberi izin nikah, menjaga kepentingan maharnya, dan memastikan pasangan yang layak. Jika wali tidak memenuhi syarat, misalkan non-muslim, gila, anak kecil, atau budak, wali tersebut tidak sah. Wali berikutnya dalam urutan mengisi peran. Jika tidak ada wali yang sah, wali hakim ditunjuk. Saksi, harus 2 saksi adil, biasanya 2 laki-laki hadir saat ijab kabul. Jika saksi tidak adil, misalnya sering membuat dosa terang, akad beresiko batal. Segera cari saksi yang memenuhi syarat. Saksi juga harus baligh, berakal, merdeka, laki-laki, muslim, dan adil. Kondisi khusus, nikah dhimmiyah, pelaksanaan historis bagi non-muslim yang hidup dalam perlindungan Islam. Matan ini mengatakan wali tidak harus muslim. Kasus historis jarang relevan di praktik modern. Nikah budak perempuan, untuk memudahkan, matan ini menyatakan tuan boleh menikahkannya walaupun tuan tidak memenuhi syarat adil. Misalkan tuan bermasalah moral. Ini juga konteks historis. Contoh kasus singkat.
ayah seorang muslim dewasa, waras, merdeka, laki, adil, sah jadi wali. Paman muslim tapi mabuk kronis, bisa diperdebatkan. Banyak ulama menilai tidak adil, maka tidak sah. Seorang perempuan ingin nikah tapi ayahnya non-muslim. Menurut matan ini, wali harus muslim. Jika tidak ada wali muslim lain, wali hakim dapat bertindak. Saksi satu pria dan satu wanita. Matan ini mensyaratkan 2 saksi adil laki-laki. Namun beberapa mazhab membolehkan modifikasi. Tapi praktik aman 2 saksi laki-laki yang adil. Prinsip maqasid dan hikmah. Tujuan syarat-syarat menjamin akad nikah terjadi dengan pelaku yang bertanggung jawab, bisa dipercaya dan melindungi pihak yang lemah, terutama perempuan. Jika unsur tidak terpenuhi, solusi fikih, wali alternatif atau wali hakim, atau persetujuan keluarga atau ahli waris, bergantung konteks dan mazhab. Wallahu a'lam bishawab.